Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Guru Online. Nah, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai soal-soal yang masuk di CPNS tahun 2023. Nah, kemana kita sudah membahas mengenai perbandingan kuantitatif, baik itu tak senilai maupun senilai, ada juga berhitung dan sebagainya, dan cara-cara cepat teman-teman bisa selesaikan soal-soal CPNS tahun 2023. Nah, pada video kali ini kakak akan menjelaskan mengenai bagaimana cara cepat untuk mengerjakan soal urutan numerik. Dan kembali lagi ya, kakak akan membahas mengenai TIU terlebih dahulu pada minggu-minggu belakangan ini kan. Ya karena kan TIU kan susah gitu. Banyak teman-teman yang mengeluh untuk mengerjakan TIU yang sesusah itulah, karena kan notabene TIU seperti dengan matematika gitu. Nah, sebelum masuk ke video ini, jangan lupa teman-teman like, share, dan subscribe, karena semua hal itu tuh penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak ya. Oke, langsung kita masuk di soalnya. Nah, kemarin kakak sudah menjelaskan ya bagaimana cara mengerjakan soal dengan cara tutup mata ya. Nah, kita lihat coba langsung di soal. Di soal di sini teman-teman ya disuruh untuk mengurutkan dari terbesar ini ya, terbesar sampai terkecil. Nah, kakak akan bahas secara manual dulu. Selanjutnya kakak akan jelaskan bagaimana cara cepatnya ya. Kembali lagi ya, sistem komputer itu mempunyai sebuah kelemahan. Nah, kelemahannya itu kadang banyak yang notabene seharusnya soalnya itu susah, ternyata tanpa melihat soal pun itu kita bisa selesaikan dengan cara melihat angka yang paling sering muncul, atau yang kemana-mana kakak menjelaskan itu dengan metode tutup mata ya, atau tutup soal. Nah, kita gunakan secara manual dulu ya. Oke. Nah, kalau kita mencari bilangan yang terbesar dan terkecil, itu kita lihat dulu ya. Di sini kan ada 0,2 ya, 0,2, 2/4, 5% sama 0,25. Nah, salahnya kakak kalau ada pengurutan gini ya, bilangan urut, teman-teman langsung jadikan ke model bilangan yang berpenyebut 100 ya. Karena apa? Karena di sini ada bilangan ya, kan di sini banyak bilangan desimal ya, desimal yang kita bisa gunakan menjadi bentuk pecahan yang punya penyebut 100 ya, supaya teman-teman bisa samaratakan. Jadi caranya yang pertama adalah teman-teman samaratakan semua penyebutnya. Nah, angka yang paling bagus untuk penyerataan adalah 100, karena 100 bisa dibagi apapun dengan angka-angka ya, angka-angka yang di atas ya, karena kan ada 2, 4, 5 sama 25. Semua itu bisa dibagi dengan angka 100. Jadi kita buat pecahannya ya. 0,2 ya, kita tulis di sini. 0,2 kita buat pecahan ke 100 sama dengan, berarti kan 2/10 ya. Nah, kalau kita buat pecahannya 100 menjadi 20/100. Nah, ini untuk 0,2. Selanjutnya 2/4 ya. 2/4 itu kita buat ke 100, berarti ini dikali yang di bawah ya. Sorry, penulisannya kurang bagus ya, saya ulangi. Nah, ini ya, berarti 2/4. Nah, untuk menjadi 100 teman-teman, berarti ini tinggal dikali 25 ya. Jadi di bawahnya 100, atasnya juga dikali 25, jadi menjadi 50. Selanjutnya 5%. 5% kan jelas ya, jadi 5/100. Nah, selanjutnya tadi adalah 0,25 atau 25/100. Jadi dari paling terbesar sampai terkecil itu teman-teman lihat saja pembilangnya. Kan penyebutnya sini sudah sama ya. Nah, penyebutnya kan sudah sama 100 semua ya. 100 semua, tinggal penyebutnya aja yang beda-beda. Jadi kita ambil bilangan yang paling tinggi di pembilangnya ya. Nah, jadi paling tinggi ada 50 dulu ya di sini ya. Kakak ganti dulu warna biru ya. Berarti 50. Selanjutnya baru 25, baru 20, baru 5. Jadi jawabannya adalah 2,4 dulu ya, berarti 2,4. 2/4, sorry ya. Terus jawabannya adalah 2/4
4 berarti langsung ini 25 ya, 0,25. Selanjutnya ini ya 0,2 sama 5% ya. Nah, ini jawabannya. Nah, ini jawabannya adalah 5%. Oh, jawabannya berarti A ya. A. Ini cara manualnya ya, jadi cara manualnya. Nah, sekarang kita pakai cara cepatnya bagaimana? Karena kan kita dalam menyelesaikan soal CPNS itu tidak boleh terlalu lama gitu, karena kita cuma dibutuhkan satu soal itu paling lambat lah itu 1 menit saja. Nah, cara cepatnya teman-teman bisa menggunakan cara metode tutup mata. Nah, kita lihat ya angka yang sering muncul dulu di pilihan ganda. Oke, kita pakai pensil biru ya. Jadi paling sering kan pertama ini 2/4 ya. Kita lingkari aja 2/4 karena ada 4 ya. Berarti untuk D sama B kita silang ya, karena sudah tidak masuk di kriteria metode. Selanjutnya angka kedua yang paling sering muncul adalah 0,25, coret semua. Nah, selanjutnya adalah 0,2 ya. 0,2. Berarti E karena 5% juga. C juga karena 5% kita coret juga. Nah, angka terakhir adalah 5%. Jadi tetap jawabannya adalah A karena dia paling sering muncul di keseluruhan pilihan gandanya. Tapi tetap A. Jadi cara manual akan sama dengan cara cepatnya ya. Nah, ini cara tutup mata. Oke. Kita lanjut di soal nomor 2. Nah, sama aja ya. Kita kerjakan secara manual dulu, baru kita lanjut pakai cara cepatnya ya, atau cara metode tutup mata ya. Oke, kita lanjut dulu. Berarti 0,35 ini ya, 0,35 itu kita ubah seperti biasa, kita penyebut ke 100 ya, berarti 35/100. Selanjutnya 6/5. Nah, bawahnya itu dikali 20 ya, berarti 100, atasnya kali 20 berarti 1, 2, 20. Jadi 30% itu 30/100. Selanjutnya 2/4 itu ini kali 20 ya, sorry 25 ya, 25 menjadi 50/100. Nah, pembilangnya kan sudah sama ya, 100 semua di sini, 100 semua. Sorry, penyebutnya sudah 100 semua. Kita tinggal membedakan dari pembilangnya mana. Pembilangnya yang paling besar itu mana. Jadi paling besar adalah, pakai pensil warna merah dulu. Oke, paling besar berarti 120 ini ya. 20, selanjutnya 50, 35 baru 30. Jadi jawabannya adalah 6/5, 50 ya, berarti 2/4. Setelah 24 berarti 0,35. 35 baru ini ya 30%. Ini ya, di 30% ya, 30%. 30, 125 ya, 125, 35, 0,25. Oh sorry ya, ini 0,25 ya, bukan 35, sorry ya, ini 2 ya. Nah, karena di pilihan ganda ada yang 0,35 ya, jadi salahnya ini 2 ya, 25. Berarti ini ketukar ya. Ini jawabannya yang benar adalah 5,5, 2/4, 30% ya. Persen karena ini hasilnya cuma 25 ya. Sini 0,25. Di jawabannya 64, 2/4, 30%, berarti jawabannya adalah C. Ini cara manualnya. Nah, kita coba pakai cara metode tutup matanya ya. Nah, tutup matanya berarti seperti biasa, angka yang sering muncul itu kita lingkari. Nah, paling sering muncul di angka pertama 6/5, 6/5, 6/5 ya. Jadi D kita coret, B kita coret. Jadi tinggal A, C sama E. Selanjutnya 2/4 ya, 2/4. Berarti E kita coret, A kita coret. Selanjutnya paling sering lagi apa? 30% ya, 30%.
Berarti selanjutnya paling terakhir adalah 0,25. Nah, jadi jawabannya adalah C. Jadi kita menggunakan cara manual atau menggunakan cara cepat itu sama saja. Nah, sebenarnya ini metode bilangan yang sering muncul atau metode tutup mata, sebenarnya ini tidak selamanya bisa digunakan, karena kadangkala ada beberapa pilihan ganda yang tidak sama gitu. Maksudnya tidak menunjukkan bahwa itu soal-soal yang bisa kita menggunakan metode ini. Kayak seperti video kemarin ya, kakak sudah upload video kemarin, ada beberapa contoh yang tidak bisa. Misalnya di angka A misalnya sama A, B, C, D itu beda semua pilihan gandanya. Jadi tidak ada hal yang sama. Nah ini kan kelihatan jelas ya, ada beberapa yang sama, jadi bisa kita gunakan. Jadi bagaimana cara teman-teman membedakan bagaimana soal yang bisa kita gunakan untuk metode tutup mata dan tidak bisa? Sebenarnya simpelnya gini kan. Ketika teman-teman lihat pilihan ganda dan itu kebanyakan mirip jawabannya ya, maksudnya lebih mirip, misalnya nomor pilihan ganda A sama B itu cuma beda letak antara si X sama Y aja, tertukar aja. Selanjutnya C sama D sama dengan hal itu, berarti teman-teman bisa menggunakan cara metode tutup mata. Nah, oke. Soal pertama ya. Doni menjual sebuah jaket dengan harga 300 ini ya, harga 345.600 rupiah. Jika Doni mendapatkan kerugian 10% dari penjualan tersebut, berapa rupiah kerugian tersebut? Oke, jadi dia mau mencari berapa rupiah kerugian ya, kerugian dari harga dia beli ya sama dia jual. Nah ini kan kita tahu cuma harga jualnya ya, kita tulis harga jual, kita tulis HJ ya, harga jual ya. Harga jual itu sama dengan, karena ini yang mau kita cari adalah kerugian ya, karena kan ini soalnya ini kerugian ya, kerugian. Jadi kita kurangnya aja 100 kurang 10 berarti 90% ya. Jadi 90 per 100 dikali dengan harga modal awal ya, modal awal atau harga belinya ya. Ini tadi harga jual, ini modal awal ya atau harga beli ya. Kita jangan modal awal lah, kita harga beli aja ya, supaya teman-teman lebih mengingat. Jadi harga beli HB. Nah HJ atau harga jual itu tadi 345.600 ya. Nah sama dengan 90 per 100 ya. HB kita jadi tetap ya, sini HB ya, karena HB yang mau kita cari. Saya itu seperti biasa teman-teman, langsung saja teman-teman kali silang aja. Jadi 100 ini ya, yang 100 kita kalikan ke sini aja ya. Jadi 345 600 tambah nolnya 2 ya. Berarti berapa sini? 340 ini ya. Nah, berarti 34.560.000 rupiah ya, sama dengan 90 HB. HB jadi HB di sini ya, HB itu sama dengan 3456 tuh 23 dibagi dengan 90 ya, 90. Nah kita lanjut di bagian sini ya, bagian sini. Jadi kita hitung ini menjadi berapa ini ya, kita pakai kalkulator saja ya supaya cepat, supaya video ini tuh tidak lambat ya. Kalkulator. Oke. Sini ya, ini supaya sebenarnya video ini supaya teman-teman cepat aja ya mengerti. Karena kan kita waktunya terbatas ya untuk penyajian ini. Kita pakai kalkulator aja dulu. Oke, 3, 4, 5, 6. Nah ini kita bagi dengan 90 ya, sama dengan 384.000. Jadi HB itu 384.000 ya. Ini Bu, ini
harga belinya ya. Harga belinya adalah Rp384.000. Nah, berapa kan yang ditanya di sini berapa rupiah kerugian penjualannya, berarti berapa ruginya si Doni dalam penjualan ini ya. Jadi tinggal dikurang aja 384.000 kita kurang dengan 345.600, jadi sama dengan 38.400 ya, 38.400 rupiah, atau jawabannya adalah B. Oke, jadi dalam soal ini sebenarnya itu teman-teman cuma kalau bisa ya teman-teman, kalau dapat soal cerita dibuat seperti model matematika, itu teman-teman kerja secepat mungkin. Nah, ini sebenarnya permasalahan sebenarnya itu di bagian sini ya teman-teman, itu agak lambat di bagian ini, pasti pembagiannya ya. Cuma karena kakak ini efisiensi waktu, jadi kakak cuma bisa menggunakan kalkulator ya, supaya kita tetap membahas banyak soal gitu. Tapi teman-teman nanti kalau membagi secara manual juga boleh, langsung aja. Oke, kita lanjut di nomor 2. Nah, ini ada lagi ya, Feni membeli sebuah baju seharga 485.600 ya. Jika Feni membayar dengan harga Rp 461.320, berapa potongan harga yang didapat Feni? Jadi potongan harga berarti itu diambil dari selisih modal harga beli sama harga jual ya. Berarti ini berarti 485 ya, kan ini harga harga belinya ya. Kita kurang dengan harga jualnya 61.320, kita kurang berarti berapa ya? Kita di sini ya, itu 320, kita kurang 0,8, ini 5 ya, 5 kurang 3 berarti 2, 4, 2, berarti sekitar 24.280 ya. Ini untuk yang atau selisih ya antara harga modal awal dengan modal yang dibeli atau modal yang Feni harus bayar. Nah, berapa potongan harganya? Jadi kita tulis aja di sini harga akhir ya, jadi 280 atau selisihnya ya sama dengan persentase. Berarti kita misalkan Y ya, Y 100, karena yang mau dicari adalah persentase ya, seperti pilihan gandanya. Nah, karena pilihan gandanya memiliki unsur persentase, karena kan diskon itu menyebutkan persentase ya. Jadi kita kali di sini dengan harga ya. Harganya aslinya ini ya 485, maka langsung hapus saja ya supaya cepat. Nah, jadi sini dikali dengan harga aslinya ya, atau modal awal, seperti rumus yang sebelumnya ya, sama menggunakan rumus yang sebelumnya. Jadi sini berarti 485.600. Nah, jadi kita kali aja ke sini ya, kita kali aja di sini, berarti 24.280.00 3 berarti 2.428.000 sama dengan Y. Jadi kita bagi aja ya ke sana, kita bagi aja ke sini, jadi 485.600. Nah, kalau ini berarti kan 2 juta ya, 2 juta. Nah, kita bagi hasilnya, kita bagi karena ini 24 ya, ini 2.400.000 dibagi dengan 4 berarti sekitar 6 ya, 6 enggak ya, 6 berarti kan ini kita ambilkan 2.400.000 saja, kita bulatkan aja ke yang kecil ya. Jadi ini 2.400.000 dibagi dengan 485, jadi adalah 6 ya. Nah, kita coba bukti. Jadi untuk hasilnya yang nomor 2 itu adalah 6%. Rumusnya sama ya, menggunakan rumus yang awal tadi, harga jual sama dengan persentase kali dengan harga akhir atau modal awal gitu. Jadi harga jual sama dengan persentase kali harga beli atau harga modal awal ya. Ya, kita nomor terakhir ya, nomor terakhir. Sorry, di sini kakak ubah dulu ya. Nomor 3 ini ya, nomor 3.
3. Oke. Nah. Oke, sebelumnya ya kakak review ulang ya nomor 2, nomor 1 ya. Nomor 1 ya. Kenapa di sini kita tidak nomor 1 menggunakan rumus ya? Karena soalnya itu memang harus menggunakan rumus karena ini termasuk soal cerita mengenai harga jual dan harga beli. Dan ini kita tidak bisa menggunakan cara meta bocil atau menggunakan meta tutup mata, tidak bisa. Menurut nomor 2 juga tidak bisa karena ini ya pilihan gandanya itu ini ya pilihan gandanya tidak ada hal yang sama. Nah, beda dengan nomor 3 ya, beda nomor 3. Nomor 3 ini pilihan gandanya ini nanti lihat ya. Yang pilihan gandanya ini ada yang angka-angka yang sama ya, banyak angka yang sama. Jadi ini bisa digunakan dengan cara tutup mata. Jadi teman-teman bisa membedakan ya, yang mana bisa digunakan untuk cara tutup mata, yang mana tidak bisa ya. Jadi nomor 3 ini untuk pembahasan manual itu di video selanjutnya. Kita langsung cara cepatnya saja ya, supaya teman-teman bisa langsung mempraktekkan ya. Jadi kita bodo amat ya dengan soalnya, kita langsung kerjakan ini ya di pilihan gandanya menggunakan meta tutup mata. Jadi angka yang sering muncul itu kita pilih. Jadi angka pertama itu mana ini ya? Angka pertama berarti 9 ya di sini ya. 9. Jadi 6B kita coret. Selanjutnya angka paling sering adalah 4 ya. 4 berarti D kita coret, A kita coret, jadi tinggal C sama E. Selanjutnya angka 9 ya. 9 berarti C kita coret juga, jadi hasilnya adalah E. Angka keempat tadi kan 3 ya, nah 3 juga sama, berarti lebih banyak 3 juga, dan benar-benar jawabannya adalah E. Nah ini cara cepatnya ya untuk soal yang bisa kita lihat menggunakan soal tutup atau metode tutup mata. Tapi tidak semuanya bisa ya, ada beberapa yang tidak bisa, ada beberapa yang bisa. Salah satunya tadi yang nomor 1, 2 itu tidak bisa menggunakan meta tutup mata. Cuma yang nomor 3 ini bisa, karena pencirinya itu di pilihan ganda banyak pilihan yang sama. Nah untuk pembahasan secara manualnya ya nomor 3, kakak lanjut di video selanjutnya ya, mau kakak bahas. Oke, karena waktunya sudah cukup lama ya kakak membahas mengenai soal cerita aritmatika. Mungkin cukup sekian video dari kakak. Saya ingatkan ya, cara cepat itu bisa digunakan asalkan teman-teman bisa tahu ciri-ciri penggunaannya ya. Kalau nomor 1 sama 2 itu tidak bisa karena tidak masuk di pencirinya. Cuma di nomor 3 bisa menggunakan metode tutup mata. Nah kalau soal cerita itu kita bisa menggunakan metode tutup mata saja ya. Kalau untuk metode metode bocil tidak bisa, karena metode bocil itu khusus untuk perhitungan numerik saja. Nah nomor 3 ya, kemarin kan kita sudah bahas di sini secara cepatnya ya. Jadi kita tinggal sekarang mau membahas bagaimana cara yang lamanya ya, atau cara manualnya lah teman-teman supaya mengerti. Nah di sini itu ada beberapa poin yang harus teman-teman catat ya. Kan Nia awalnya ya, modal awalnya itu menabung sebesar 520. Jadi modal awal untuk tabungan itu 520. Pada tanggal 11 Maret nah tanggal 11 Maret ya. Kemudian pada tanggal 21 Mei ia menabung kembali sebesar 415 ya. Berapakah jumlah uang yang dimiliki Nia pada akhir bulan ke-7 jika dia mendapatkan bunga 8% ya per tahun. Nah, sini ada ada lagi di sini tanggal 11 ya. 11 tanggal 21 sama bunga 8% sama akhir bulan ke-7 ya. Jadi kita kan mempunyai tabungan pertama ya 11 Maret sampai itu 21 Mei. Nah, karena di sini ada informasi mengenai persentase tahun ya. Jadi kita membuat atau mencari tahu berapa hitungan harinya. Jadi di sini kan 11 Maret ya. 11 Maret ke 30 Maret berarti 19 ya, 19 hari. Ditambah 30 ya. Karena kan ada Maret, April sampai Mei ya. Mei berarti tambah 21. Sorry 20 ya, karena 21-nya itu sudah menabung yang kedua kalinya. Jadi jumlahnya di sini adalah 69 hari. Nah, selanjutnya untuk mengetahui berapa besaran bunga yang didapatkan Nia untuk penabungan pertama, begini ya. Berarti teman-teman ini kan sudah diketahui harinya. Teman-teman tinggal tulis saja 69
per 360 ya, karena ini hitungan tahun ya. Karena kan tadi di sini informasinya 8% per tahun, jadi kita mau cari berapa bunganya terhitung dalam hari ya. Jadi kita kali dengan 8%-nya ya, 8% atau modal, bukan modal ya, jumlah persenan diskonnya ya, bunga ya. Nah selanjutnya kita kali dengan jumlahnya ini ya, 520.000, terus 20.000 ya. Nah seperti biasa kita coret-coret ya, yang bisa kita coret ini, kita coret ini. Jadi tinggal di sini 69, ini 36 coret sama 8 ya, ini 1, ini tinggal dapat ya, 8 bagi 4 ya, tunggu 30, nah 36 dibagi 8 bagi 4 berarti dapat berapa ya, 9 ya, 9 ini 2. Jadi di sini 92 kali 2 kali 52 dibagi dengan 9 ya. Hasilnya itu 7.973 ya di sini ya. Kalau teman-teman kurang ini, teman-teman coba pakai kalkulator untuk membuktikannya ya. Kakak cuma mempercepat aja supaya teman-teman tidak lambat ya dalam video ini, tidak terlalu lama gitu. Nah ini hapus lagi. Oke, jadi untuk jumlah bunga yang didapatkan untuk tabungan pertama nih yaitu sejumlah 7.973.000 ya. Ini untuk pertama. Selanjutnya di bulan-bulan berikutnya, berarti ada Maret, April, Mei, Mei dari Mei, Juni, Juli ya. Mei kan sudah diambil 21 ya di situ ya, sudah ambil 21, berarti tinggal 9 aja ya. Jadi dari 21 Mei sampai ke 30 Juni ya. Juli. Berarti ini tinggal 9 ditambah 30 ya, karena melewati Juni, tambah lagi di 30. Jadi jumlahnya ini sama ya 69 juga. Oke, 69. Nah ini 69 berarti kita sama ya menggunakan rumus yang ini ya, berarti 69, kakak tulis sini ya, 69 per 100 dikali 8 per 100 dikali dengan jumlahnya ini ya, berarti 415.000. Desa kita coret, ini bukan 100 ya, 360, karena ini jumlah hari dalam tahun ya. Ini nolnya kita coret. Oke, berarti tinggal sini ya, berarti di sini tinggal 69 dikali 8 dikali 4, 15 dibagi dengan 36 ya. Nah, sini berarti hasilnya Rp 6.000. Aduh, apa nggak macet? 6.363 ya. Jadi untuk bunga, ini bunga A ya, ini bunga A, ini bunga B. Nah ini sudah didapat ya bunga A sama bunga B. Tunggu dulu ya, kakak cek dulu ya, sebentar sekali. Oke, masih ya. Nah setelah itu kita jumlah, berarti modal awal A ya, berarti modal pertama di sini enggak apa-apa ya, berarti modal A ya. Kurang jelas, tunggu ya. Kita hapus ya di bagian ini ya, kan sudah jelas ya di sini ya. Kita hapus dulu. Kita hapus di sini. Ya, kita hapus sini ya.
Oke, berarti modal awal berarti modal A plus modal B tambah bunga B ya, tambah bunga B. Nah, jadi sama dengan 520.000 tambah 415.000 ditambah lagi 7.973 ditambah lagi 6363. Nah, kita jumlah ya. Kita jumlah kemarin hasilnya kemarin itu cek dulu ya, kemarin hasilnya itu 949 ini ya hasilnya ya. Hasilnya itu kita coba hitung ya. 420 000 tambah 415 000 tambah 7.973 tambah 6363. Kita kurang ya, kita hapus dulu sebentar. Oke, lanjut. Nah, berarti ini kita jumlah, jadi ini 6, ini berarti dapat 3 ya, 3 ini 3 tambah 1 14 9 ya, berarti 9 ini 4 9 berarti 949 300 rupiah ya, kita bulatkan ya, jadi 300 rupiah. Jadi jawabannya adalah sama ya. Jadi sebenarnya cara juga untuk melihat soal itu bisa digunakan dengan cara metode ini ya, metode tutup mata atau tidak, sebenarnya itu dilihat dari cara manualnya juga guys ya. Jadi kalau cara manualnya sepanjang ini atau seribet ini, sebenarnya itu teman-teman tidak perlu mengerjakan hal itu. Jadi teman-teman bisa langsung cari di metode tutup matanya teman-teman. Oke, lanjut ya, kita sampai di nomor 5 ya untuk video kali ini. Lanjut di nomor 4 ya. Oke, nomor 4 ya. Nah, ini ada nomor 4. Langsung saja ya, kita langsung menggunakan cara tutup mata guys ya. Karena kita lihat di sini ada hal-hal yang mirip ya. Ada X-nya banyak, Y-nya banyak. Jadi teman-teman harus menggunakan cara tutup mata ya, atau cara metode tutup mata ya. Nah, di sini kita tidak perlukan soal, langsung kita cari. Berarti X-nya angka pertama yang sering muncul adalah X ya. X. 2 ini tidak termasuk ya, karena ini 2X. Berarti X kan itu 1X. Kalau 2X berarti beda lagi ya. Berarti D ini kita coret. Dia tinggal A, B, C. Selanjutnya simbolnya ini paling sering muncul adalah lebih besar ya, lebih besar. Ini ya, besar. Ini juga, ini coret. Jadi jawabannya adalah C. Simple. Jadi teman-teman kalau mendapatkan soal yang ada perbandingan ya, ada perbandingan X sama Y, teman-teman langsung aja menggunakan cara tutup mata aja guys ya, supaya teman-teman tidak terlalu lama. Karena nomor 3 tadi itu agak lama, soalnya disengaja lama supaya teman-teman habis di waktu itu. Tapi seleksi CPNS atau soal-soal CPNS akan memberikan soal-soal yang mudah untuk dikerjakan. Salah satunya ini nomor 4 ya. Jadi ada soal yang lama pengerjaannya, tapi ada soal yang cepat untuk diselesaikan. Selanjutnya nomor 5 ya. Nah, nomor 5 silakan ya bagi teman-teman yang mau ingin menjawab, silakan di kolom komentar. Supaya teman-teman juga lebih bisa mengerjakan ya jawabannya apa, antara A, B, C, D, dan E. Oke, jadi tips dari kakak ya untuk mengerjakan soal-soal mengenai cerita. Sebenarnya di cerita itu bisa kita gunakan metode tutup mata saja ya, tutup mata sama metode manual. Kalau metode bocil itu kita tidak bisa ya, karena metode bocil itu untuk perhitungan numerik saja. Kalau hitungan selainnya numerik tidak bisa. Oke, jadi kalau soal cerita aritmatika itu teman-teman bisa menggunakan secara manual dan bisa menggunakan cara tutup mata. Ketika menggunakan manual, teman-teman resikonya itu akan lambat, dan cara untuk mempercepat itu bisa menggunakan cara tutup mata, atau memang terpaksa kalau misalnya soalnya harus manual, teman-teman lebih cepat mengerjakannya. Jadi caranya lebih bagaimana ya, lebih perhitungannya itu dipercepat gitu. Jadi teman-teman lebih sering berlatih menghitung matematika gitu. Oke, mungkin sekian video dari kakak. Mungkin di
minggu berikutnya akan membahas mengenai soal-soal yang akan muncul ya di CPNS tahun 2023 ini. Dan mungkin kakak juga akan bahas mengenai bagaimana cara daftar akun. Intinya informasi terbaru mengenai CPNS lah kakak akan upload di video ini atau di akun channel Guru Online ini. Oke, sekian video dari kakak, kurang dan lebih yang mohon maafkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.